Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, pada malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan dari pengajian online dan kita akan buka pembahasan baru tentang pembahasan masalah seputar fikih al-islami. Ya. Ini dari suatu cabang ilmu yang agak berbeda dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya. Itu kita akan berbicara tentang masalah perputaran masalah fikih. Dan ini dari hal yang harusnya kita ketahui. Dan dari malam ini kita akan terangkan dari keutamaan seorang tafakuh dalam agama. Itu dia mempelajari ilmu fikih dalam agama Islam ini. Dan kitab yang kita akan jadikan panduan dalam masalah ini yaitu dari buku Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan atau dari buku Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala yang masyhur, yang telah dikenal dan telah tersebar, yaitu buku Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Walaupun tidak kita baca dari kata per kata dari perkataan beliau, tapi sub-sub pembahasan kita bahasakan dari pembahasan yang beliau tulis dalam masalah itu. Nah, baik. Hanya mungkin buku ini siapa yang punya, kalau dari kawan-kawan yang belum punya terjemahannya, mungkin dia bisa cari terjemahannya di buku-buku atau di toko-toko buku Islam dari kawan-kawan yang bisa menunjukkan masalah itu. Dan buku ini ada 2 jilid. Dia berisi tentang hukum seputar masalah fikih secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Hanya mungkin kita tidak bisa menyelesaikan dalam waktu yang ringkas ya. Kita bertahap insyaallah taala akan membaca dari kitab Taharah, dari bab masalah taharah sampai karena ini berhubung dengan masalah bulan Ramadan nanti, insyaallah taala sebelum Ramadan kita akan baca dari kitab Siyamnya. Tapi awal-awal ini kita insyaallah taala kita akan selesaikan dari kitab Taharah. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Adapun tema kita pada malam hari ini sebagaimana yang diterangkan di halaman 7 dari buku ini sampai halaman ke-12, itu boleh terangkan kepada kita tentang fadlu tafaqquhi fid din, tentang masalah keutamaan seorang mempelajari fikih dalam agama. Baik. Ini dari hal yang harusnya diketahui oleh seorang muslim dan muslimah. Dan kita akan terangkan sini ada beberapa pembahasan dari uraian beliau
dari uraian Syekh hafizahullah taala. Nah, dan beliau mengarang buku ini juga itu beliau ringkas juga dari atau beliau syarah dari pembahasan kitab fikih Zadul Mustaqni. Nah, dan beliau ambil dari catatan kaki dari Syekh Abdurrahman ibnu Muhammad ibnu Qasim rahimahullah taala. Hanya beliau di situ dari Syekh Shalih Fauzan, beliau menambahkan beberapa tanbihat, beberapa perkara-perkara penting yang tidak ada dalam buku Hasyiah dari Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim itu. Kalau beliau memberi ta'liq dari kitab Zadul Mustaqni, ya, dari matan fikih yang terkenal juga. Nah, baik. Kita pelajarannya santai ya, karena ini pelajaran online. Jadi kita tidak baca buku yang agak ketat dalam masalah ini ya. Nah, kita agak santai saja dalam pembahasan masalah ini. Baik. Jadi kalau misalnya ada yang ditanyakan, nanti dikirim via Facebook gitu ya. Insyaallah taala kita akan jawab kalau ditahu. Nah, kalau sudah sempat dijawab sebelum waktu Isya, kita akan jawab setelah Isya. Atau kalau tidak bisa nanti dijawab di waktu yang akan datang. Nah, baik. Sebelum kita baca dari keterangan beliau, tentunya kita harus tahu dulu apa definisi fikih secara bahasa dan secara istilah. Ini dari pembahasan ini kita akan kaji. Fikih secara bahasa dia bermakna al-faham, bermakna pemahaman. Nah, ini diterangkan dalam banyak ayat dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya ada ayat di surah, saya berikan beberapa ayat sini ya. Nah, ada ayat di surah An-Nisa ayat 78 tentang makna fikih secara bahasa, yang dia bermakna al-faham, pemahaman. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in tusibuhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibuhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik qul kullun min indillahi fama li haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Ini tentang orang-orang yang kafir ketika itu. Nah, jika mereka ditimpa oleh kebaikan, mereka berkata, nah, hadhihi min indillah, ini dari kebaikan dari sisi Allah. Wa in tusibuhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik. Jika mereka ditimpa oleh kejelekan, maka mereka berkata, ini dari sisimu. Ya. Ini dari sisimu wahai Muhammad. Qul kullu min indillah. Katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, seluruhnya dari sisi Allah. Gitu ya, apakah kebaikan ataupun kejelekan. Lalu diterangkan di akhir ayat, fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Ya, mengapa kaum ini mereka hampir-hampir tidak yafqahuna haditha. Mereka hampir-hampir tidak memahami apa? Pembicaraan. Nah, di sini dibawakan dengan lafaz apa? Yafqahuna. Ya. Dari kata fikih. Mereka hampir-hampir tidak yafqahuna haditha. Mereka tidak memahami fikih. Tidak memahami dari pembicaraan itu. Nah, dan juga diterangkan di dalam ayat yang lain. Ya, ada di surah Hud ayat 91 tentang makna fikih juga ini, tentang perkataan kaum Nabi Syuaib alaihissalam. Ya, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Hud itu, qalu ya Syuaibu ma nafqahu katsiran mimma taqulu. Ya, kata mereka, wahai Syuaib, kami tidak memahami, ma nafqahu, kami tidak memahami kebanyakan apa yang kamu katakan. Ya, dipahami ya. Nah, ini juga dari makna fikih secara bahasa. Dan juga ada ayat di surah Thaha ketika Nabi Musa alaihissalam diperintah oleh Allah untuk mendatangi Fir'aun, beliau berdoa kepada Allah. Dan
meminta agar Nabi Harun juga mendampingi beliau. Tapi beliau berdoa ketika itu. Nah, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Dia berdoa dengan beberapa doa. Dia minta kepada Allah, ya Allah, luaskanlah dadaku. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, dan mudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani. Nah, dan lepaskanlah ikatan di lisanku. Ya, yafqahu qawli. Itu yang kita akan bahas tadi. Agar mereka yafqahu qawli, agar mereka memahami apa yang aku ucapkan. Agar mereka memahami perkataanku. Tapi dari beberapa ayat-ayat ya tentang masalah fikih itu. Jadi fikih secara bahasa di bermana pemahaman. Ya, itu secara bahasa ya. Adapun secara istilah dari fikih itu ada beberapa definisi di kalangan para ulama. Nah, dan definisi yang paling terkenalnya diterangkan oleh para ulama, yaitu fikih itu adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat. Nah, ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat ya, yang bersifat ilmiah, yang bersifat amaliyah, yang dia bentuknya dihasilkan. Nah, yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci. Ya. Itu definisi fikih. Soalnya tadi ya, fikih itu adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat yang bentuknya berupa amalan-amalan yang dihasilkan, diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Itu definisi fikih. Ya, jadi dia itu dipelajari ya bentuknya. Itulah tadi dikatakan tafaqquh. Ya, seorang dikatakan tafaqquh itu bukan hanya dia baca saja apa yang di depannya, tapi dia baca dan dia fahami lebih dalam. Itu mana fikih. Nah, tafaqquh fid din. Dia belajar, memahami, dia dalami. Itu dari makna tafaqquh dalam agama. Ya. Ya, dia perputarannya pada hukum-hukum syariat yang kita akan bahas nanti ya. Hukum syariat kan ada 5 nanti. Ada yang namanya wajib, gitu kan? Ada sunnah, ada mubah, ya, ada makruh, ada haram. Itu perputaran ilmu fikih di situ. Ya. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya boleh, gitu ya. Ada yang hukumnya makruh, dibenci, ada yang hukumnya diharamkan. Nah, dan dia bentuknya dari perkara-perkara amalan. Ya. Amalan nanti kita akan bahas. Ya, amalan-amalan yang terhasilkan dan dengan dalil-dalil yang terperinci. Karena fikih itu diambil dari Al-Qur'an dan sunnah. Ya. Apa yang disepakati oleh para ulama dan apa yang sejalan dengan qiyas. Ya. Itu yang kita akan bahas nanti insyaallah taala dari masalah-masalah fikih yang kita akan lewati. Ya, jadi kadang diambil dari Al-Quran, apa ayatnya misalnya, dalilnya. Kalau tidak ada di ayat, apa hadisnya misalnya. Kalau tidak ada, apakah ada di situ kesepakatan para ulama misalnya kan. Kalau tidak ada, apakah dilihat di situ, apakah ada qiyas ya dari ayat atau ayat hadis yang telah yang mirip dengan masalah itu. Nah, itu yang kita akan jalani insyaallah taala nanti di masalah-masalah fikih yang kita akan lewati. Baik. Jadi dari mana fikih ya, secara bahasa dan secara istilah. Nah, baik. Beliau sini Syekh Hafizahullah Ta'ala menerangkan dari pembahasan dari fadlu tafaqquh fid din di sini. Ya. Beliau membawakan di situ beberapa dalil ada dari hadis Nabi SAW dan juga ada dari beberapa ayat Al-Qur'anul Karim tentang keutamaan tafaqquh dalam agama. Ya. Karena tafaqquh dalam agama ini dia merupakan seutama-utama amalan kata beliau. Dan dia merupakan amalan yang terbaik.
diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya di halaman 7 ya, dari pembahasan sampai halaman 12. Ya, hanya itu mungkin belum diterjemah ya. Kalau mau nanti ada terjemahannya bisa diambil di sini, dilihat, dimiliki. Ya, sudah dicetak ya. Nah, atau dicari kalau mungkin dia di tempat lain, di daerah lain, bisa ditanyakan di toko-toko buku as-salaf tentang terjemahan buku Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Nah, di antara dalil yang menerangkan tentang masalah itu, dibawakan situ ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Al-Bukhari Muslim dari keutamaan seorang tafakur dalam agama, di mana dia merupakan ciri kebaikan seorang hamba. Ya, dari hadis yang diterangkan, nah, situ beliau bawakan dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan ya, radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Ya, kata Nabi, siapa saja yang Allah inginkan padanya kebaikan, maka dia akan dibuat faham agama. Maka dia akan dibuat faham apa? Agama. Ini ciri kebaikan seorang hamba. Jadi kalau dia ingin lihat ukuran kebaikan seorang itu, ukur dia sejauh mana dia fahami agama. Ya, dia mengamalkan agama tersebut. Nah, dia dakwakan dan dia bersabar di atasnya. Itu dari ukuran kebaikan seorang hamba. Nah, jadi ini dari keutamaan seorang tafakur dalam agama. Itu merupakan ciri kebaikan. Nah, kemudian yang kedua di antara dalil yang dibawakan situ adalah ayat di surah Al-Fat ayat 28. Allah Ta'ala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq." Nah, dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Nah, petunjuk di situ adalah ilmu yang bermanfaat, itulah ilmu agama. Adapun dinul haq, agama yang benar, adalah amalan yang soleh. Jadi ini ada gabungan antara amalan, ada gabungan antara ilmu dan amalan. Baik. Nah, walaupun ini ayat tidak terlalu jelas ya menunjukkan tentang masalah keutamaan tafakur dalam agama. Tapi di situ diterangkan ya, kalau dihubungkan bisa. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya. Nah, itu Nabi kita untuk, dan beliau membawa apa? Ilmu yang bermanfaat. Itulah diantaranya dari ilmu fikih. Nah, dan apa? Amalan yang soleh. Nah, ada ayat yang lebih tegas dalam masalah ini sebenarnya diterangkan di surah At-Taubah ya. Nanti dilihat surah At-Taubah ayat ke 122. Surah At-Taubah ayat 122. Di sana Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falawla nafara min kulli firqatin ta'ifatun atau falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din." Ya. Wal yunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kata Allah, dan tidaklah ya, dari orang-orang yang beriman itu, dan tidak harus mereka pergi seluruhnya begitu ya, berperang. Nah, seandainya kata Allah ada sekelompok dari mereka, nah, mereka duduk untuk tafakur dalam agama, mempelajari agama Allah. Tujuannya apa? Waliyunziru qaumahum, agar mereka memberi peringatan kepada kaumnya. Idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, jika mereka kembali dari peperangan tadi itu, agar mereka ya berhati-hati. Jadi perhatikannya, pada posisi jihad saja itu tidak diwajibkan untuk seluruh kaum muslimin ya pergi berjihad. Tapi hendaknya ada sekelompok manusia dari mereka yang tafakur dalam agama, yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan ciri kebaikan. Nah, ingat tadi ya, mana tafakur itu artinya dia baca dan dia dalami dari agama tersebut, bukan sekadar baca saja. Ya, kalau hanya sekadar baca, mungkin banyak orang bisa baca kitab misalnya kan. Itu bukan tafakur namanya. Tafakur itu dia baca dan dia dalami dari kandungan buku tersebut atau pelajaran yang dia pelajari. Ini dari mana-mana apa? Tafakuh dalam agama.
Baik, dipaham ya. Jadi ini sedikit ya dari keutamaan apa? Seorang mempelajari fikih. Dia merupakan ciri kebaikan seorang, dan dia merupakan hal yang dengannya Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa ilmu yang bermanfaat, dan dia merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan seorang. Nah, di masyarakat hendaknya ada senantiasa orang-orang yang tafakuh dalam agama. Sampai pada posisi-posisi tadi itu di masalah jihad, itu hendaknya ada yang tinggal dari kaum muslimin untuk mempelajari agama Allah, tafakuh dalam agama. Nah, baik. Mungkin dari sekilas tentang beberapa keutamaan seorang mempelajari ilmu fikih. Ya, terutama di masa-masa sekarang ini ya, banyaknya penyimpangan-penyimpangan, ya, pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Itu karena mereka kurang dalam memahami apa? Fikih dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau mereka punya pemahaman yang benar, maka mereka akan beribadah dengan baik. Ya, mereka akan beragama dengan baik. Nah, karena sumbernya jelas dari Al-Quran dan Sunnah, serta yang dipahami oleh para sahabat. Itu dari metode dalam beragama. Dan itulah fikih seorang dalam kehidupan agamanya. Dan itu diantara juga dari keutamaan mempelajari ilmu fikih, agar seorang itu bisa beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia lakukan ada dalilnya semuanya dari Al-Qur'an atau hadis, ya, atau apa yang diterangkan oleh kesepakatan para ulama. Nah, dipahami ya? Ya. Dan kemudian juga di antara keutamaan yang lain yang diterangkan oleh para ulama dari keutamaan seorang mempelajari mendalami agama Allah, tafaqquh ini, yaitu agar dia bisa menolak berbagai macam syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan yang dilemparkan oleh musuh-musuh dakwah. Ya, itu kalau dia punya fikih, maka dia akan terang di situ. Nah, melihat dari penyimpangan-penyimpangan yang ada, dia bisa bedakan mana yang jalan yang benar dan mana jalan yang salah. Hanya ini butuh waktu. Ya, kita belajar sedikit demi sedikit. Nah, makanya dari hal-hal yang harusnya diingat dalam kehidupan kita, nah, dalam tafaqquh dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, dan di sini Nabi SAW bersamaan dengan ketinggian derajat beliau juga diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meminta tambahan ilmu agama. Beliau akan situ beberapa ayat ya. Ada ayat di surah Thaha ayat 114. Nah, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah wahai Muhammad, ya, mintalah, ya, Rabbi zidni ilma, wahai Rabbku tambahkanlah untukku ilmu. Ini yang diperintah oleh Allah adalah Nabi kita, ya, masih diperintah untuk menambah ilmunya. Ya, apalagi kita ya, yang tidak ada jaminan dari Allah apakah masuk surga atau tidak, maka kita lebih perlu lagi meminta tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah diantaranya dari pemahaman tadi itu dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga beliau selain beliau terangkan di situ dari keutamaan tafaqquh dalam agama, ya, Syekh juga terangkan kepada kita di situ. Nah, tentang masalah bagaimana pembagian manusia, ya, sehubungan dengan mereka memahami agama Allah Subhanahu wa taala ini. Diterangkan ada 3 pembagian manusia. Yang pertama, ada yang menggabungkan antara ilmu dan amalan. Inilah golongan yang selamat. Itulah jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para as-solihin. Dan mereka inilah teman-teman yang baik dalam kehidupan. Tatkala mereka menggabungkan antara ilmu yang benar dan amalan yang soleh. Kemudian kelompok yang kedua di kalangan manusia sehubungan dengan masalah tafaqquh dalam agama ini, ada orang-orang yang dia hanya mempelajari agama tapi tidak punya amalan.
ya, tapi tidak punya apa? Amalan. Inilah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah dia dari kalangan Yahudi dan orang-orang yang mirip dengan mereka dari umat Islam. Kalau mereka hanya belajar tapi tidak beramal. Nah, kemudian golongan yang ketiga dari manusia sehubungan dengan tafakur dalam agama ini, di antara mereka ada yang hanya beramal tapi tanpa ilmu. Ya, kebalikan dari golongan yang kedua ya. Kalau yang kedua dia berilmu tidak ada amalan. Ya, tapi kalau yang ketiga ini dia beramal tanpa ilmu. Itulah orang-orang Nasrani. Ya, dan siapa yang mirip dengan mereka dari umat Islam. Nah ini katanya di tubuh umat Islam ada orang-orang yang menyerupai Yahudi dan juga ada orang-orang yang menyerupai Nasrani. Dan ini telah diterangkan dari para ulama. Di antaranya kata mereka, man fasada min ulama'ina fa fihi syabahun bil yahudi wa man fasada min ubbadina fa fihi syabahun bin nasara. Kata para ulama, siapa yang rusak dari para ulama kita, maka dia akan mirip dengan orang-orang Yahudi. Ya. Dan siapa yang rusak dari para ahli ibadah kita, maka dia mirip dengan orang-orang Nasrani. Nah, ada ulama yang rusak tatkala dia punya ilmu tapi tidak apa? Tidak benar amalannya. Ya. Kemudian ada orang-orang yang rusak dari para ahli ibadah tatkala dia punya amalan tapi dia beramal tanpa ilmu. Ya, dia punya amalan tapi beramal tanpa apa? Ilmu. Hanya ahli ibadah tapi tidak punya ilmu. Nah, ada juga orang seperti itu dalam tubuh umat Islam. Bagaimana yang selamat? Nah, tadi golongan yang pertama yang diterangkan, yaitu orang-orang yang menggabungkan antara ilmu dan amalan yang soleh. Antara ilmu dan amalan yang soleh. Nah, ini dari hal yang diingatkan oleh beliau ya, sehubungan dengan tafakur dalam agama ini. Dan itulah yang diterangkan di surah Al-Fatihah yang senantiasa kita baca dalam salat kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Itu jalannya orang-orang yang Kau telah beri nikmat. Itulah tadi, orang-orang yang menggabungkan antara ilmu dan amalan yang soleh. Ya, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan orang-orang yang dimurkai. Apakah mereka orang Yahudi atau orang-orang yang mirip dengan orang-orang Yahudi? Waladdallin, dan juga bukan orang-orang Nasrani yang ataupun yang mirip dengan orang-orang Nasrani tadi itu, yang beramal tapi tanpa apa? Ilmu. Nah, akan diterangkan di sini ya. Ya, ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, ini dua sifat golongan orang-orang atau dua kelompok orang-orang yang menyimpang dalam agama. Yang pertama dimurkai, itu sifat Yahudi. Adapun yang kedua, ad-dhalin, ini sifat Nasrani. Sifatnya orang-orang Nasrani. Ini paham ya? Itu yang boleh ingatkan dalam sehubungan dengan masalah tafakur dalam agama ini. Ya. Jadi jalan yang selamat tatkala dia gabungkan antara ilmu yang bermanfaat dan amalan yang soleh. Nah, ada ilmu, ada amalan yang dia perbuat. Dan itulah yang diterangkan dalam banyak ayat dalam Al-Quranul Karim. Dari jalannya orang-orang yang beruntung. Nah, ada di surah At-Tin misalnya kan, diterangkan oleh Allah. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin, illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat, falahum ajrun ghairu mamnun. Ya. Kata Allah, sungguh kami telah ciptakan manusia itu dalam bentuk yang seindah-indahnya. Kemudian kami kembalikan dia di asfalas safilin, di neraka yang paling bawah. Ya, kecuali Allah perkecualikan di situ dua golongannya, itu orang-orang yang beriman dan dia punya amalan yang soleh, beramal amalan yang soleh. Dan juga perhatikan di surah Al-Asr juga seperti itu. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ya. Demi masa kata Allah, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, itu mereka punya ilmu dan beramal soleh. Tambahan sifat berikutnya itu tambahan kemuliaan, itu dia mendakwakan agama dan dia bersabar. Nah, jadi pokoknya itu yang kedua tadi itu, satu dan yang kedua, yaitu dia punya ilmu dan punya amalan yang soleh. Itulah jalannya orang-orang yang beruntung.
yang selamat dari kerugian, yang selamat dari siksaan api neraka. Nah, itulah jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diterangkan dalam surah Al-Fatihah tadi itu. Dari kalangan para nabi, para siddiqin, orang-orang yang jujur, para syuhada dan para as-solihin. Nah, baik. Mungkin dari hal yang diingatkan oleh beliau dalam masalah ini. Ya. Kemudian juga di antara perkara yang boleh ingatkan di sini, ya, masih tadi berkaitan dengan masalah surah Al-Fatihah ya. Hanya kita ringkas saja dari pembahasan yang boleh terangkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Nah. Ya, dan beliau di akhir dari masalah tafakkur dalam agama ini, beliau terangkan kepada kita ya, hendaknya seorang muslim itu dan muslimah memperhatikan dari amalannya, dan agar amalannya menjadi amalan yang sahih, yang benar, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah itu agamanya, akidahnya, salatnya, puasanya, hajinya, ya, dan seluruh hukum-hukum syariat. Ya, zakatnya, ya, dan apa yang dia perbuat. Tentunya tadi ya, dengan dia ketahui ilmu yang benar dari Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para sahabat, dan bagaimana cara mengamalkan dari ayat dan hadis tersebut, serta apa yang disepakati oleh para sahabat tersebut. Ini butuh ya fikir dalam masalah itu, butuh fikir dalam masalah tersebut. Ya, tidak juga hanya dibaca ayat, baca hadis, diamalkan, tidak, tapi dia perhatikan bagaimana cara para sahabat mereka mengamalkan dari ayat dan hadis tersebut. Itu yang namanya fikih. Nah, dan seorang ketika dia beramal dengan ilmu yang dia telah pelajari, akan diterangkan di situ banyak keutamaannya. Dia akan ditambahkan oleh Allah ilmu yang lain lagi. Beliau bahkan situ beberapa ayat. Ada ayat di surah Al-Baqarah ayat 282, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, ya, dan Allah akan mengajari kalian. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah, ya, Maha mengetahui atas segala sesuatu. Kemudian juga diterangkan oleh para ulama, kata mereka, man amila bima alim awrathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang beramal dengan apa yang dia telah ketahui, maka Allah wariskan kepadanya ilmu yang belum dia pernah pelajari. Itu gunanya dia beramal ya. Jadi tidak tunggu dia banyak ilmunya, enggak. Dia sudah tahu ada ilmu yang dipelajari, diamalkan. Ya, kalau diamalkan seperti itu, maka Allah akan ajarkan dia lagi ilmu yang lain yang belum pernah dia pelajari. Nah, itu butuh waktu. Sambil dia menambah ilmunya, dia beramal, dibukakan lagi ilmu yang lain, dia beramal lagi. Dibukakan lagi ilmu yang lain, dia beramal lagi. Dan seterusnya. Dan mungkin dari hal-hal yang harusnya diperhatikan dalam kehidupan seorang dalam beragama dan dalam agama yang benar ini. Baik. Dan tentunya tidak akan sama ya antara orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu. Boleh diberikan situ beberapa ayat-ayat tentang keutamaan seorang yang memiliki ilmu agama. Ada ayat di surah Az-Zumar, ya, qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Nah, apakah sama antara orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Ini tidak dibedakan oleh Allah. Sebagaimana tidak sama antara penghuni surga dan penghuni neraka. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidaklah sama antara penghuni surga, penghuni neraka dan penghuni surga. Nah, jadi dia dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dia sudah punya fikih tadi itu. Tafakkur dalam agama. Dia tahu ada ilmu, ada amalan. Itulah jalan yang membawa kepada keselamatan. Kemudian beribakan juga ayat di surah Al-Mujadilah ayat ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini keutamaan yang lain lagi dari keutamaan seorang mempelajari ilmu fikih, atau dia punya ilmu dalam agama, yaitu Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang berilmu diangkat beberapa derajat. Baik. Jadi dari hal yang harusnya diperhatikan ya, tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan tafakur dalam agama ini. Jadi tadi diterangkan, tadi kita simpulkan
Jadi tadi di awal pembahasan beliau terangkan kepada kita dari keutamaan seorang tafakur dalam agama. Dia merupakan ciri kebaikan, ya, dan dia merupakan ilmu yang Nabi diutus dengannya, dan dia merupakan hal yang hendaknya senantiasa ada pada diri kaum muslimin. Ya, jangan ada kekosongan dalam masalah itu. Ya, dan juga dia merupakan sebab seorang bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan ilmu fikih ini seorang bisa melihat mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah dalam kehidupan. Dan dia akan bisa membedakan menjawab dari berbagai macam syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan dalam agama. Kemudian beliau terangkan tadi di pembahasan yang berikutnya tentang 3 golongan manusia sehubungan dengan tafakur dalam agama ini. Ada golongan yang selamat, itu ketika mereka gabungkan antara ilmu dan amalan. Ada golongan yang kedua yang dimurkai oleh Allah, yaitu tatkala mereka hanya berilmu tidak beramal. Dan ada golongan yang ketiga, yaitu orang-orang yang beramal tanpa ilmu. 2 golongan terakhir itu adalah orang-orang yang dari jalan yang menyimpang dalam agama. Dan dia merupakan sifat Yahudi atau sifat Nasrani. Kemudian tadi sudah diterangkan kepada kita dari keutamaan seorang itu ketika dia sudah mengenal ilmu agama, dia amalkan ilmu yang dia telah pelajari, walaupun sedikit. Allah akan ajarkan dia ilmu yang lain lagi. Dipahami ya? Allah akan ajarkan, wariskan kepadanya ilmu yang lain lagi. Kemudian tadi diterangkan di akhir tentang masalah keutamaan orang-orang yang punya ilmu agama. Mereka tidak akan disamakan dengan orang-orang yang jahil. Tidak disamakan di dunia, apalagi di akhirat nanti. Dipahami ya? Mereka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang dia miliki, bukan dengan harta, bukan dia karena anaknya pejabat, tidak, tapi karena ilmu yang dia miliki, maka Allah angkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Makin dari ringkasan pembahasan yang perlu kita renungi dari pembukaan mukaddimah dari pembahasan masalah tafakur dalam agama serta pembahasan fikih ini. Dan berikutnya nanti insyaallah kita akan masuk kitab Taharah. Kita akan terangkan hukum seputar masalah air dan perkara-perkara yang lainnya dari masalah-masalah yang akan diterangkan oleh beliau. Kita akan baca insyaallah nanti di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Nanti dicek ya kalau ada pertanyaan atau tidak. Sudah waktunya. Kita akhiri saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.